Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang akan memberkati Anda bersama keluarga, demikian pula dengan saya, karena firman Tuhan akan menuntun kita pada jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan kepada kita yang setia kepada Dia. Kita akan membicarakan satu judul, yaitu hal berdoa. Sebab di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada begitu banyak pandangan bagaimana orang Kristen itu harus berdoa. Namun, saya sebagai anak Tuhan lebih senang. Saya kembali kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjadi petunjuk dan penuntun di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lebih dulu Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, doa merupakan nafas hidup bagi orang Kristen. Orang Kristen yang percaya kepada Kristus selalu tidak pernah tidak berdoa. Berapa kali orang Kristen berdoa? Terserah, karena Alkitab tidak pernah membatasi berapa kali kita harus berdoa dalam satu hari. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang. Orang-orang munafik itu suka show off, suka mempertontonkan, supaya orang menilai betapa salehnya orang itu, maka mereka sengaja melakukan hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga melanjutkan lagi, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tuhan senang. Artinya kita melakukan doa, ini kan sama dengan berdialog, berbicara dengan Tuhan, yang adalah roh yang mulia, yang maha kuasa. Itu secara pribadi. Masuklah dalam kamar. Tutup kamarmu. Silahkan kamu curhat sama Tuhan. Seberapa panjang yang kau butuhkan, silahkan tumpahkan doamu kepada Tuhan secara pribadi.
Dan dikatakan di situ, Tuhan di tempat yang tersembunyi, ya, itu akan membalas kepadamu dengan mengabulkan doa-doa saudara dan saya, karena Anda adalah orang yang hidupnya benar. Dan doa yang Anda naikkan kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan dikabulkan. Sebab Tuhan akan selalu mengabulkan doa-doa anaknya yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, kita mesti mengucap syukur juga jika masih ada doa-doa yang belum dikabulkan. Artinya, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan memandang, jika doa ini aku kabulkan, justru akan membuat hidup saudara dan saya tidak sebaik hari ini. Sama seperti anak kecil minta papa mamanya pisau. Ya jelas mamanya tidak ngasih. Sebab apa? Kamu belum bisa menggunakan dengan benar dan tepat. Tetapi pada saatnya nanti kamu suka memasak, pisau ini harus kamu pergunakan. Sebab kamu sudah cakap mempergunakan alat-alat tersebut. Bapak Ibu, ada pandangan orang ini kalau berdoa, ya banyak orang Kristen ya senang juga berdoa itu supaya lebih yakin didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Suka orang-orang Kristen berdoa dengan bahasa roh. Bapak Ibu silahkan aja yang Anda merasa yakin Anda mendapat karunia bahasa roh itu asli, ya. Sebab yang asli itu hanya akan turun kepada orang kudus, orang benarnya. Yang tidak benar, tidak kudus hidupnya, 1000% saya meragukan. Sebab karunia-karunia Roh Kudus oleh Tuhan diberikan secara khusus kepada orang-orang yang oleh Tuhan diperlengkapi di dalam kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada orang yang dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus kemudian hidupnya tidak benar. Terus hidupnya tidak jadi berkat untuk orang lain. Pastilah karunia-karunia Roh Kudus yang Anda yakini itu asli, justru itu palsu. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu, tentang hal berdoa, ada pengajaran yang demikian. Bahwa orang Kristen itu harus berdoa dengan bahasa roh.
Nah, ketika orang ini ngomong seperti itu, orang Kristen yang tidak dikaruniai bahasa roh merasa kebingungan. Bagaimana mungkin saya bisa berdoa dengan bahasa roh? Saya oleh Roh Kudus tidak diberi karunia tersebut. Nah, Bapak Ibu, orang ini, pengajaran ini berkata lagi, sebab dengan kita berbahasa roh, ini kan kita berkata-kata dengan Tuhan. Ini adalah rahasia antara saya dengan Tuhan yang tidak mungkin bisa dicuri oleh iblis. Bapak Ibu, saya ingin koreksi di dalam video pengajaran yang saya berikan kali ini. Bahwa apa yang dikatakan oleh pengajaran itu pastilah salah. Ya, pastilah salah. Memang ini adalah bahasa kita dengan Tuhan secara rahasia. Jangan menyimpang ya. Terus ditambahi bahwa dengan kita berbahasa roh, iblis tidak bisa mencuri. Bapak Ibu, kita lihat kembali ke ayat Alkitabnya ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, perhatikan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini tidak ada bicara kaitannya dengan iblis setan. Tetapi dengan manusia yang mendengarkan Anda berbahasa roh tadi, tidak ada manusia yang mengerti. Tidak usah libatkan iblis setan di sini supaya tidak serem, begitu loh. Itu loh ayatnya tidak ada nyebut iblis setan, tidak usah ditambahi, tidak usah dikasih bumbu yang akibatnya buat pengajaran ini jadi salah-salah. Di situ cuma dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu, saya juga bisa mengerti bahwa saat orang berbahasa roh, ini menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, karena tertulis di dalam kitab suci. Tetapi jika pengajar ini bilang, Anda harus berbahasa roh supaya tidak dicuri iblis setan, saya pastikan 1000% salah. Sebab apa? Kita kembali kepada bacaan kita tadi, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-8. Saya pastikan iblis setan itu tidak bisa mencurinya, ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu, guru besar, Bapa di surga, mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kata sebelum kamu minta kepadanya, silakan digarisbawahi. Artinya apa? Yang pertama, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan Anda sampaikan sebelum Anda berdoa. Baik pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa manusia, pakai bahasa roh. Tuhan sudah tahu. Jadi, apa manfaatnya iblis setan mencuri? Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kalau gini saja bisa dicuri oleh iblis setan, berarti kita punya Tuhan tidak maha kuasa. Iblis setan mau curi, mau dengar, dia tidak berhak untuk melarang Tuhan memberkati saudara di dalam doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, engkau yang mengajarkan firman Tuhan, jangan mengajarkan hal-hal yang salah. Sehingga jemaat, anak-anak Tuhan, itu jadi bingung. Akhirnya kalau bingung,
semua berusaha belajar bahasa roh. Sehingga bahasa roh bukan merupakan karunia Roh Kudus, karena ada gereja-gereja tertentu, pendeta-pendeta tertentu di dalam tanda kutip yang sengaja memberikan pelajaran secara khusus bahasa roh. Bapak Ibu, penutup saya. 1 Korintus pasal 12 tentang karunia-karunia Roh Kudus, kita baca ayatnya yang ke-11 ya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 itu berkata demikian. Rasul Paulus tuh senang kok saudara itu berbahasa roh ya. Tetapi dia lebih senang kalau saudara bernubuat. Tadi di 1 Korintus 14 kan sudah dikatakan demikian ya. Sebab apa? Anda yang bernubuat itu pakai bahasa manusia, itu membangun jemaat. Jemaat ngerti apa yang engkau katakan. Tetapi yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Masuk di dalam kamarmu saja. Nggak usah show off, begitu loh. Nah, ini tentang karunia-karunia Roh Kudus yang jumlahnya ada 9. Dikatakan di sini ya, 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Garis bawahi saudara, kata secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Garis bawahi juga, seperti yang dikehendakinya juga. Artinya setiap orang itu akan diberi karunia oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karunia mana yang cocok buat saudara atau buat saya ya. Kalau saudara ini ya dipakai oleh Tuhan karena Anda diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kepandaian, diberi pengetahuan, Anda diberi karunia tertentu yaitu untuk ngajar ya. Tetapi kalau Anda ditugaskan oleh Tuhan di daerah pedalaman yang banyak masalah, banyak sakit penyakit, saudara mungkin akan diberi karunia tentang kesembuhan. Jadi setiap orang belum tentu 9 karunia Roh Kudus itu ada di dalam dirinya sendiri. Tuhan akan mengkaruniakan secara khusus. Satu orang bisa dapat satu. Atau mungkin lebih dari satu. Sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yang jelas karunia itu memperlengkapi hidup saudara dan saya di dalam kita melayani Tuhan, menjadi berkat Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu, Anda tidak perlu berdoa bertele-tele, yaitu panjang tapi tidak to the point, ya, berbelit-belit, bertele-tele itu. Tetapi berdoalah secara jelas, secara singkat, to the point. Sebab Tuhan berkata, sebelum kamu berdoa, sebelum kamu berbicara, aku sudah tahu apa yang kamu mau. Jadi Tuhan itu sudah mengerti tentang keperluan dan kebutuhan kita sebelum kita memohon. Tetapi Tuhan tetap inginkan saudara dan saya datang di dalam doa. Tetap memohon agar supaya Tuhan mengerti bahwa apa yang kamu minta itu betul-betul engkau perlukan dan engkau butuhkan. Oleh karena itu, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan Anda dan saya tentang doa Bapa kami. Doa yang singkat, yang padat, yang sempurna, yang selalu dibutuhkan oleh saudara dan saya. Naikkan senantiasa doa Bapa kami di dalam hidupmu sehari-hari, engkau akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang terbaik di dalam kehidupanmu bersama keluarga. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara bersama keluarga.
sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.